Kewajiban Jumat 2 rakaat itu wajib dikerjakan 2 rakaat baik dalam berjamaah maupun ketika sendirian. Mengapa? Karena Jumat ini sebagai azimah, sebagai hukum asal. Berdasarkan asar dari Abdullah ibnu Abbas, beliau pernah satu ketika yujizu ar-rajul, pernah membolehkan seseorang yusolli al-jumu'ata fi bustanihi munfaridan, pernah membolehkan seseorang untuk mendirikan sholat Jumat di dalam kebunnya seorang diri. Nah, dulu Ibnu Abbas pernah membolehkan. Ini juga tertulis di dalam kitab Kashful Ghummah. Ibnu Abbas pernah membolehkan seseorang sholat Jumat di dalam kebunnya sendirian. Tentu sholat Jumat ini di sini 2 rakaat. Karena berdasarkan hadis Umar ibnul Khattab, beliau mengatakan bahwa sholatus safari rakaatani, sholat safar itu 2 rakaat. Wa sholatul adha rakaatani, sholat idul adha itu juga 2 rakaat. Wa sholatul fitri rakaatani, sholat idul fitri itu juga 2 rakaat. Wa sholatul jumu'ati rakaatani, dan sholat Jumat itu juga 2 rakaat. Tamamun, yang 2 rakaat ini tamam, min ghairi qasrin, bukan karena dikosor. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang demikian sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini sholat Jumat itu ada yang meyakini bahwa sholat Jumat itu sholat mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Artinya sholat Jumat ini sebagai azimah, hukum asal. Mengapa? Karena ada argumen yang dibangun pula bahwa perintah sholat Jumat kepada Nabi itu terjadi ketika Nabi belum hijrah. Karena dulu sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Furidat sholatul hadar was safar rakaataini rakaataini. Diwajibkan sholat hadar, artinya sholat di daerah sendiri, di tempat mukim, dan sholat safar itu 2 rakaat, 2 rakaat. Falamma qadima al-Madinata, namun setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang 2 rakaat tadi ditambah 2 rakaat, artinya zuhur, asar, isya itu ditambah 2 rakaat. Wa turikat sholatul fajri litulil qiraah, sholat fajar tetap 2 rakaat karena panjangnya bacaan. Dan sholat maghrib tetap 3 rakaat karena witrun nahar, sebagai witir siang. Maka yang awalnya zuhur ketika sebelum hijrah itu 2 rakaat, setelah Nabi hijrah itu ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Artinya perintah sholat Jumat yang 2 rakaat tadi terjadi lebih dulu daripada perintah sholat zuhur yang 4 rakaat. Karena perintah 2 rakaat Jumat itu terjadi sejak ketika Nabi belum hijrah. Namun Nabi belum bisa mengerjakannya karena gangguan orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga sholat Jumat pertama kali didirikan
di Madinah. Imamnya pun yang pertama kali bukan Nabi, tapi Sa'ad bin Dzirarah. Ya. Dari sini ya, kemudian ada yang memahami bahwa sholat Jumat itu azimah, hukum asal, dia sah dikerjakan secara berjamaah ataupun sah 2 rakaat dikerjakan secara sendirian kalau dia memang terhalang untuk mendatangi Jumat. Nah, kemudian ada lagi dulu di waktu hari Jumat, Abdullah ibnu Abbas pernah memerintahkan muadzinnya hari Jumat dan pada saat itu hujan lebat. Ibnu Abbas pernah memerintahkan muadzinnya, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," jika kamu telah selesai mengucap atau menyeru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah, jangan kamu katakan hayya 'alas shalah, tetapi faqul shollu fi buyutikum, tapi sholatlah di rumah kalian masing-masing. Faka'anna nas istangkaru dzalika, ya, seolah-olah dengan perintah Ibnu Abbas kepada muadzinnya itu seolah-olah manusia mengingkari perkara itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Ata'jabuna min dza?" Apakah kalian heran terhadap perkara ini? Wa qad fa'ala dzalika, atau faqad fa'ala hadza man huwa khairun minni, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian heran? Padahal orang yang lebih baik dariku itu dulu pernah melakukan perkara ini, ya, pernah melakukan perkara ini. Wa inni karihtu an uharrijakum fatamshuna fid-dini wad-dahat. Maka aku lakukan ini, perintahkan kepada muadzinku untuk menyeru shollu fi buyutikum, karena kalau aku perintahkan pada muadzinku untuk menyeru hayya 'alas shalah, itu berarti aku menyulitkan kalian, sehingga kalian harus berjalan di atas lumpur yang becek. Maka aku perintahkan pada muadzinku shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Wa fi riwayah li Muslim, dan dalam riwayat lain Ibnu Abbas memerintahkan muadzinnya itu terjadi fi yaumil jumu'ati fi yaumin matir, pada hari Jumat dan di tengah hujan yang lebat. Artinya seruannya shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing, dan itu seruannya pada hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat berdasarkan hadis dari Umar ibnul Khattab tadi, bahwa sholatul Jum'ati rakaatani tamamun min ghairi qasrin, sholat Jumat itu ya sholat 2 rakaat tamam, ini bukan karena dikosor. Lah apakah tadi ya, kaum muslimin yang diseru untuk sholat Jumat di rumahnya masing-masing itu apakah sholat sendirian atau sholat secara berjamaah? Kita tidak mengetahui. Mengapa itu tidak dijelaskan? Karena pada waktu itu ya, kaum muslimin sudah mengetahui yang namanya sholat Jumat itu 2 rakaat. Maka dari sini ada yang memahami bahwa orang yang diberi rukhsah tadi, artinya terhalang untuk mendatangi sholat Jumat, maka dia tetap sah mendirikan sholat Jumat 2 rakaat meski sholat sendirian. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah membolehkan seorang laki-laki sholat Jumat sendirian di kebunnya, sebagaimana yang termaktub tertulis tersebut di dalam kitab Kashful Hummah. Belum lagi
yang tersebut di dalam ini kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Muhammad, ya, Imam Ahmad Muhammad bin Syakir, ya, dalam kitab yang disebut Ta'liq komentarnya. Jadi beliau mengkomentari Al-Muhalla, yaitu kitab Muhalla karangan dari Ibnu Hazm Al-Andalusi. Di situ juga disebutkan bahwa sholat Jumat itu nama hari dan nama sholat. Semisal jama'a fulanun berarti fulan telah sholat Jumat. Nah, di situ juga disebutkan sholat Jumat sah dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian. Sendirian dalam arti orang-orang yang terhalang tadi. Nah, sehingga dari sini ada dua pendapat. Semuanya merujuk pada dalil yang sahih. Semuanya merujuk pada dalil yang sahih, maka timbul perbedaan pemahaman. Maka ada pendapat ketiga untuk mendamaikan, mempertemukan dua pendapat ini dengan menyebut itu adalah wajib mukhayyar, bahwa kewajiban Jumat itu adalah perkara wajib yang tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan. Maka itu mukhayyar, pilihan. Jumat itu azimah, sholat mustaqillah, Jumat sebagai hukum asal dan berdiri sendiri, di mana berdasarkan hadis Umar ibn Khattab sholat Jumat itu ya 2 rakaat bukan 4, karena ini azimah bukan sebagai pengganti zuhur, maka sholat 2 rakaat. Nah, kalau di MTA ini yang ngaji di MTA simpatisannya, maka kita condong ke pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu azimah, hukum asal ya 2 rakaat, bukan sebagai pengganti zuhur. Maka kami condong kepada sholat Jumat 2 rakaat itu azimah, hukum asal, bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Bukan berarti kami menyalahkan yang zuhur 4 rakaat, bukan. Kami tidak punya kompetensi untuk itu. Namun kami memilih condong kepada yang azimah, mustaqillah.